Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelasnya Zainal dipimpin untuk berdoa. Sebelum memulai jalan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dan berdoa mulai. Doa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang materi bentuk akar ya. Namun sebelumnya, Bapak ingin tahu sejauh mana ingatan kalian tentang materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Coba Risma, masih ingat tentang bilangan rasional? Bilangan rasional adalah bilangan real yang dapat dituliskan ke dalam bentuk P per Q, dengan P dan Q adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Bilangan rasional terdiri atas bilangan bulat, bilangan pecahan biasa, dan bilangan pecahan campuran. Ananda Reza, bilangan irasional itu apa? Bilangan irasional itu yang bilangan real yang mengandung pecahan desimal tak terhingga dan tidak berpola. Contohnya itu akar 2. Kemudian yang berikutnya tentang sifat perpangkatan pangkat. Pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Coba Zainal, cita-citamu itu nanti pengen jadi apa? Menjadi seorang arsitek, Pak. Wih, keren banget ya, jadi arsitek ya. Iya, Pak. Kenapa kok pengen jadi arsitek? Yaitu bisa membangun rumah sendiri. Oh gitu ya, iya bagus. Oke, Orang tua. mungkin dari teman-teman kamu yang lain juga ada yang punya cita-cita yang berbeda ya. Ada yang mau jadi presiden, ada yang mau jadi polisi, jadi pengusaha. Nah, di sini Bapak ingin mengingatkan cita-cita itu kan sebuah tujuan, betul ya? Nah, untuk mencapai semua tujuan itu, kita membutuhkan sebuah proses kan ya? Nah, proses itu macam-macam. Salah satunya adalah proses belajar ya. Nah, proses belajar itu tidak harus di dalam kelas, tapi bisa juga di luar kelas. Dimanapun kalian bisa belajar ya. Karena belajar itu bisa dari siapapun. Bisa dari guru, orang tua, teman-teman yang menurut kalian sudah pantas untuk kalian ambil pelajarannya. Lalu, untuk menuju sebuah kesuksesan itu juga butuh usaha yang maksimal. Betul ya? Nah, Betul, Pak. dengan usaha yang maksimal akan menghasilkan hasil yang maksimal juga. Nah, tadi khususnya buat Zainal yang ingin jadi arsitek, sangat dibutuhkan keterampilan IT-nya dan juga keterampilan matematikanya. Nah, jadi harus pandai dalam bidang IT dan matematika. Termasuk dalam mempelajari materi pada hari ini juga sangat penting karena ini bagian dari proses untuk mengasah keterampilan matematika. Oke, begitu ya motivasi dari Bapak pagi hari ini. Baik, untuk tujuan pembelajaran hari ini, Iya, Pak. mengoperasikan dan menyederhanakan bentuk akar, merasionalkan penyebut bentuk akar, menyelesaikan masalah konseptual melalui diskusi kelompok, presentasi, kemudian mengerjakan soal tes secara individu. Definisi bentuk akar itu, misalkan A bilangan real dengan A lebih dari 0. P per Q adalah bilangan pecahan dengan Q tidak sama dengan 0. Q lebih dari sama dengan 2. A pangkat P per Q sama dengan C. Sehingga C sama dengan akar pangkat Q dari A pangkat P, atau A pangkat P per Q sama dengan akar pangkat Q dari A pangkat P. Di antara bilangan-bilangan berikut, manakah yang merupakan bentuk akar dan yang bukan? Berikan alasan. Ada yang bisa bantu jawab? Ada yang tahu? Berarti bukan bentuk akar itu ya? Karena akar pangkat 4 dari 81 bisa disederhanakan menggunakan sifat perpangkatan pangkat menjadi akar pangkat 4 dari 81 sama dengan 4 pangkat 1 per 4. Hasilnya 3. Sederhanakan bentuk akar ya. Untuk soal yang C. Oke, coba Cindy. Jadi akar 200 sama dengan akar 100 kali 2 sama dengan
10 akar 2 kemudian dikali bilangan depannya 4 jadi sama dengan 40 akar 2. Penjumlahan dan pengurangan bentuk akar ya. Untuk yang C, 7 dikurangi 12 ditambah 2 hasilnya negatif 3 akar 4 dari 3. perkalian dan pembagian bentuk akar ya. Sifat yang ketiga, akar 6 ditambah akar 2 dikali akar 6 ditambah akar 2. Sama dengan berapa ini? 8 ditambah 4 akar 3. Sifat pembagian. Nah, ini yang A. Ada yang tahu jawabannya berapa ini? Sama dengan akar 2 ya. Ya, Pak. Untuk yang B, Bagi langsung jadi 75 dibagi 15, kemudian akar 21 dibagi akar 7, jadi hasilnya 5 akar 3. merasionalkan penyebut 3 per akar 3 ditambah akar 2. Berarti caranya dikalikan dengan berapa? Akar 3, akar 2. Akar 3 dikurangi akar 2. Jawabannya? 3 akar 3, 3 akar 2. Oke, betul. Untuk yang B dikalikan berapa? Kalikan akar 7 plus akar 3. Sehingga hasilnya berapa? 1/4 7 ditambah akar 21. Pak Bejo akan membuat sebuah akuarium yang berbentuk kubus. Jika akuarium tersebut diisi air, maka volume air yang dapat ditampung adalah 216 liter ya. Hitunglah panjang rusuk akuarium tersebut dalam satuan sentimeter. Ketahui kan volumenya di berapa? 216. Jadi kita ubah dulu satuannya. Nah, jadi 216.000 cm pangkat 3 ya. Ya. Oke, ditanya panjang rusuk akuarium. Jawab. Volumenya kan 216.000 sama dengan S pangkat 3. Kemudian kita akarkan. S sama dengan akar pangkat 3 dari 216.000 ya. Sama dengan 60. Jadi panjang rusuk akuarium itu adalah 60 cm. 10 cm. Akan membagi kalian jadi 3 kelompok ya. Untuk kelompok 1 nanti ada Intan, Risma, Amanda, Feriansa. Kelompok 2 ada Erista, Ananda, Reza, Ayu, Dayanti, Cindy. Kelompok 3 nanti ada Devani, Franklin, Saila, Zena, sama Alif ya. Baik, saya minta perwakilan kelompok 3. Coba Devani Rosi. Gunakan sifat ketiga, jadi akar C plus minus akar B pangkat 2 sama dengan C plus D plus minus 2 akar CD sama dengan 7 akar 8 dikali 10 akar 2 ditambah 7 akar 8 dikali 4 akar 6 ditambah 2 akar 6 dikali 10 akar 2 ditambah 2 akar 6 dikali 4 akar 6 sama dengan 70 akar 16 ditambah 28 akar 48 ditambah 20 akar 12 ditambah 8 dikali akar 36 sama dengan 70 dikali 4 ditambah 28 dikali 4 akar 3 ditambah 20 akar 2 dikali 2 akar 3 ditambah 8 kali 6 sama dengan 280 ditambah 112 akar 3 ditambah 40 akar 3 ditambah 48 sama dengan 328 plus 152 akar 3. Oke, baik. Ada pertanyaan atau tanggapan mungkin dari kelompok lain? Coba kelompok 2. Siapa? Saya Ayu Widianti. Ya, coba Ayu. Bagaimana jawaban? Jawabannya saya sama Pak, punya Divani. Tapi caranya saya buat agak simpel. Hasilnya sama 328 plus 152 akar 3. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kan angka-angkanya sudah betul ya. Ya, Oke, coba lagi dari jawabannya Devani. Itu kan Devani menuliskan menggunakan sifat 3 ya. Coba diperhatikan kembali.
Sifat 3 itu tidak sesuai dengan soal yang seperti itu kan ya? Ya, Pak. Nah, berarti itu dikalikan manual. Tapi jawabannya betul, Pak. Hanya tidak usah menggunakan sifat 3 saja. Kalian sudah melakukan presentasi dengan baik ya. Sekarang Bapak akan memberi kalian tugas individu. Bisa, Pak. 7 akar 27 dikurangi 16 akar 20 ditambah 13 akar 48 dikurangi 9 akar 80 ya. Ya. Nah, itu sama dengan 73 akar 3 dikurangi 68 akar 5 ya. Yang nomor 2, 2 akar 6 ditambah 3 akar 3 per 2 akar 6 dikurangi 3 akar 3 ya. Dan didapatkan hasilnya negatif 17 dikurangi 12 akar 3. Ini juga sama jawabannya? Sama. Tapi tidak lengkap. Tapi ya. caranya beda. Iya, Pak. Oh, ini beda, nggak apa-apa. Jadi ini tak lengkap. Iya, nggak apa-apa. Yang nomor 3, seorang siswa sedang bermain di taman. Lebar taman tersebut adalah 20 meter ya, dan panjang taman adalah 30 meter. Siswa tersebut ingin melintas taman itu secara diagonal. Maka, berapa jarak yang harus ditempuh siswa tersebut ya? Dan menggunakan Pythagoras ya. Jaraknya adalah 10 Akar 3. 12 meter. Coba, Arista, apa yang sudah kita pelajari pada hari ini tadi? Tadi kita sudah belajar tentang mendefinisikan bentuk akar, menyederhanakan bentuk akar, mengalihkan dan menjadikan bentuk akar, menjumlahkan dan mengurangkan bentuk akar, dan merasionalkan penyebut bentuk akar. Cindy, bagaimana definisi bentuk akar tadi? Misalkan A, bilangan real Dengan apa? Lebih dari 0 ya. P per Q adalah bilangan pecahan dengan Q tidak sama dengan 0, Q lebih dari 2, A, Sama P dengan per 2. Q sama dengan C, I akar Q, A pangkat B atau A, B per Q sama dengan Q, akar A pangkat B. Coba, Sheila. Rumus menyederhanakan bentuk akar. Akar A kali B sama dengan akar A kali akar B. Dengan A atau B harus dapat dinyatakan dalam bentuk kuadrat. Rumus penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. A akar pangkat N dari C ditambah B akar pangkat N dari C sama dengan A ditambah B akar pangkat N dari C. A akar pangkat N dari C dikurangi B akar pangkat N dari C sama dengan A dikurangi B akar pangkat N dari C. Sifat-sifat perkalian bentuk akar C plus minus akar B pangkat 2 sama dengan C plus D plus minus 2 akar CD. Sifat pembagian bentuk akar. Akar A per B sama dengan akar A per akar B. B tidak sama dengan 0. Merasionalkan bentuk C per akar A plus akar B dan C akar A min akar B. Penyebut C per akar A plus akar B dirasionalkan dengan cara mengalihkannya dengan akar A min akar B per akar A min akar B. Penyebut bentuk C per akar A min akar B dirasionalkan dengan cara mengalihkannya dengan akar A min akar B per akar A min akar B. Oke. Coba Franklin, bagaimana tentang pembelajaran hari ini? Untuk pembelajaran hari ini, alhamdulillah menyenangkan. Saya juga sudah cukup memahami untuk materi yang telah dipelajari pada hari ini. Bagaimana kalau pembelajarannya untuk berikutnya dibuat kelompok seperti ini? Setuju Pak, tapi mungkin untuk anggota kelompoknya dibuat berbeda, diacak lagi gitu biar lebih akrab sama yang lain. Baik, sebelum Bapak akhiri pembelajaran berikutnya, tolong dipelajari tentang materi logaritma ya. Siapa? Oke. Baik, Iya, Pak. sekian pertemuan kali ini. Semoga kita semua dan keluarga kita senantiasa diberi kesehatan ya, dihindarkan dari wabah COVID-19. Amin. Baik, Bapak akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.